Shalom saudara-saudari yang terkasih, kembali kita bertemu di dalam refleksi Gema hari ini. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur atas kasih dan karunia-Mu, sehingga sekali lagi Tuhan mengundang kami untuk boleh bersekutu di dalam firman-Mu. Kiranya Engkau yang memimpin kami di dalam waktu perenungan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, refleksi Gema hari ini bertemakan jangan jemu-jemu menabur kebaikan, yang didasari dari Galatia 6 ayat 1 sampai yang ke-10. Saudara-saudari dapat mengambil satu waktu terpisah untuk membaca keseluruhan perikop ini, dan saat ini saya hanya akan membacakan Galatia 6 ayat 1 sampai 2 dan ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pernahkah Anda ingin menolong seseorang, tetapi kemudian Anda berhenti menolong orang itu? Mungkin kita berhenti membantu karena bantuan kita tidak dihargai, atau orang yang kita bantu tidak bersyukur atas bantuan kita, atau orang yang kita bantu berkata negatif tentang diri kita kepada orang lain. Dengan perkataan lain, perbuatan negatif yang dilakukan seseorang kepada diri kita membuat kita berhenti mengasihi orang itu. Respon semacam ini umum, tetapi respons yang umum ini bukanlah respons yang bisa dianggap benar. Dalam bacaan Alkitab hari ini, Rasul Paulus menasehati jemaat Galatia, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Nasihat ini dilatar belakangi oleh adanya konflik dalam jemaat di Galatia. Ada anggota jemaat yang merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain. Itulah sebabnya mereka jemu mengasihi sesama anggota jemaat yang seperti itu. Mereka makin jemu saat melihat orang yang mereka anggap tidak pantas untuk dikasihi. Itulah sebabnya Rasul Paulus merasa perlu menasihati jemaat Galatia. Saudara-saudari, ada 3 hal yang bisa menolong kita agar tidak kehilangan niat hati untuk berbuat baik kepada orang lain. Pertama, kita harus menjaga pikiran kita agar tidak tersesat. Berbuat baik adalah konsep yang praktis. Oleh sebab itu, Rasul Paulus merasa perlu memberi pengertian konsep teologisnya. Tindakan seseorang dipengaruhi oleh cara berpikirnya. Jika seseorang mau menjaga tindakannya, ia harus menjaga pikirannya. Konsep keliru apa yang dibahas oleh Rasul Paulus? Kesesatan berkaitan dengan sebagian anggota jemaat yang tidak mau memberi dukungan finansial kepada para pemberita firman. Konsekuensinya, persebaran Injil menjadi terhambat. Yang kedua, kita tidak boleh jemu-jemu berbuat baik karena kita harus mempertimbangkan konsekuensi yang bisa fatal, yaitu apa yang ditabur seseorang itu juga yang akan dituainya. Ini kembali mengingatkan kepada setiap kita tentang konsep bahwa segala sesuatu yang kita perbuat hendaknya dilakukan dengan kesadaran bahwa kita melakukannya di hadapan Allah. Dan yang ketiga, kita tidak boleh jemu-jemu berbuat baik
karena ada upahnya dan kita perlu menanti waktu pembagian upah dengan sabar karena waktu itu sudah ditetapkan Tuhan. Untuk senantiasa berbuat baik dan menunjukkan kasih tentu tidaklah mudah, bahkan bisa jadi sangat sulit rasanya. Namun kesadaran bahwa Allah tahu dan Dia bersama kita dalam melewati semua kesulitan itu, kiranya ini dapat memberikan satu kelegaan dan kekuatan dalam melakukannya. Pada akhirnya saudara-saudari yang terkasih, selama masih ada kesempatan, jangan jemu-jemu menabur kebaikan. Menabur kebaikan akan mempermuliakan nama Tuhan dan memberkati sesama orang yang menerima kebaikan kita. Selain itu, kita juga akan memperoleh balasan atau berkat dari Tuhan. Akan tetapi, jangan menjadikan keuntungan sebagai motivasi untuk berbuat baik. Keuntungan adalah konsekuensi, bukan motivasi. Maka pertanyaannya saudara-saudari, apakah Anda sudah menabur kebaikan tanpa rasa jemu? Mari kita bersama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami satu tugas yang tidak mudah untuk kami lakukan, yaitu untuk menabur kebaikan tanpa rasa jemu. Tuhan, Engkau tahu seringkali tidak mudah bagi setiap kami. Oleh karena itu, saat ini kami mau membuka hati kami, kiranya kuasa Roh Kudus bekerja dengan leluasa, menolong kami, agar kami bisa mewujudkan firman-Mu ini dalam hidup kami. Untuk menabur kebaikan demi kemuliaan Tuhan, dimanapun dan kepada siapapun. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.